Isu amplop sampai main golf bareng antara DPR dengan direksi BUMN yang beredar 1-2 hari terakhir ini buat saya bukan hal yang sangat mengejutkan. Karena sebelumnya kita juga pernah mendengar isu atau bahkan kasus terkait adanya permintaan uang THR oleh DPR ke mitra kerja. Ini semua buat saya memang masih menunjukkan relasi yang tidak profesional antara DPR dengan mitra kerja mereka. Fungsi pengawasan yang seharusnya ditunjukkan oleh DPR untuk memastikan kinerja eksekutif maupun BUMN berjalan dengan baik justru dijadikan ajang untuk mencari celah demi mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Ungkapan komisi basah dan komisi kering yang juga kerap kita dengar nampaknya bukan hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja, tapi benar bahwa ada komisi basah dan komisi kering di DPR. Dan itu kemudian menunjukkan seberapa komisi atau alat kelengkapan DPR itu bisa memberikan keuntungan dari relasi yang dibangun antara DPR dengan mitra kerja mereka dari pemerintah maupun dari BUMN. Relasi yang tidak profesional ini bisa jadi merupakan akibat dari budaya korupsi yang masih menjamur di berbagai lini, di legislatif, eksekutif, hingga BUMN. Sistem yang koruptif itu menggerakkan siapapun untuk memanfaatkan relasi kekuasaan demi keuntungan pribadi. Dalam konteks DPR dan BUMN, kebutuhan akan keuntungan pribadi itu mendorong DPR untuk mencari celah demi mendapatkan jatah dari BUMN. Dari sisi BUMN, kepentingan mengamankan DPR juga jadi sesuatu yang tak terelakkan ketika dalam banyak hal pengawasan atau relasi dengan DPR bisa sangat menentukan nasib direksi maupun BUMN secara kelembagaan. Jadi saya kira praktek korupsi yang sudah sistemik yang merupakan alasan utama atau pemicu adanya hubungan yang tidak profesional antara DPR dan BUMN. Ini juga terjadi pada relasi DPR dengan mitra kerja yang lain. Maka dalam sistem yang koruptif tersebut sesungguhnya tawaran meniadakan rapat kerja antara DPR dengan BUMN bukan jawaban yang tepat. Dengan atau tanpa relasi pengawasan oleh DPR, sistem yang korup selalu mungkin menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan di BUMN seperti korupsi dan suap. Begitu juga dengan DPR, dengan atau tanpa rapat dengan BUMN, praktek amplop dan main golf selalu mungkin terjadi atau selalu mungkin menjadi arena bagi lobi-lobi untuk mencari keuntungan pribadi dengan mitra kerja manapun termasuk BUMN. Bahkan jika direksi BUMN tak lagi punya agenda rapat dengan DPR, relasi menyimpang dengan BUMN masih mungkin terjadi. Karena DPR bisa saja memanfaatkan relasi dengan Menteri BUMN untuk mendapatkan celah bermain dengan direksi di BUMN. Relasi transaksional yang koruptif antara DPR dan BUMN menjelaskan kenapa DPR cenderung mengagendakan lebih banyak pertemuan dengan BUMN besar ketimbang yang kecil-kecil. Karena dengan BUMN yang besar mungkin peluang bagi terjadinya praktek amplop dengan isi yang lebih besar maupun main golf di lapangan yang lebih mewah itu mungkin berpeluang lebih banyak daripada BUMN kecil. Kalau bicara soal kinerja, saya kira sih belum ada yang membanggakan sebagai hasil dari relasi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap BUMN. Dalam banyak hal kita mendengar belum banyak kemajuan terkait dengan kinerja BUMN. Banyak BUMN besar juga terancam bangkrut. Dan jika melihat situasi-situasi itu, maka saya kira kita bisa mengatakan bahwa belum ada kemudian kemajuan dari relasi pengawasan dari DPR kepada BUMN. Jika setiap saat yang kita dengar justru adalah permintaan untuk penyertaan modal kepada BUMN yang membuat anggaran negara semakin terbebani. Mestinya kemudian BUMN bisa membantu meringankan beban keuangan negara. Tapi yang terjadi justru dalam banyak hal BUMN membebani keuangan negara dengan
peningkatan penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN. Dengan demikian saya kira belum ada kemudian kemajuan atau hasil yang signifikan dari relasi antara DPR dengan BUMN. Maka mungkin saja ketiadaan hasil signifikan dari relasi itu bisa dijelaskan oleh praktek amplop dan main golf yang masih sering terjadi ketika mereka kemudian lebih banyak membicarakan keuntungan pribadi dalam relasi pengawasan antara DPR dan BUMN, maka tugas pokok untuk memastikan kemajuan BUMN itu justru terabaikan.